Digital yang memunculkan konsep social commerce atau gabungan dari sosial media dan e-commerce tidak bisa bertahan lama di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menciptakan kesetaraan antara perdagangan dunia online dan juga offline. Dan hal ini menuai pro dan kontra. Haruskah TikTok Shop diblokir atau cukup dengan memperketat regulasi? Dan kita akan membahasnya pemirsa bersama juru bicara dari Partai Perindo yang juga Bacalek DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II. Selamat sore Mbak. Selamat sore, Anggi. Per hari ini nih Mbak, udah mulai ditutup nih TikTok Shop karena memang sudah ada peraturan dari Kemendak sendiri bahwa perlu ada keseimbangan begitu antara e-commerce dengan sosial media, katanya seperti itu. Jadi jangan sampai ada mixing around. Nih tanggapannya sendiri gimana nih Mbak? Ya, kalau kita melihat dengan adanya penutupan TikTok ini sendiri tidak serta-merta 100% dampaknya akhirnya pedagang akhirnya merasa UMKM juga lemah gitu ya. Kita lihat juga di 2 tahun yang lalu, Anggi, kita lihat di perkembangan zaman memang sudah melalui era digitalisasi gitu loh. Pemberian barang gitu kan dengan melalui online. Nah, ini tidak kita bisa pungkirin lagi. Jadi apa yang harus dilakukan pedagang gitu kan, khususnya pelaku-pelaku UMKM ini harus mengupgrade dengan perkembangan zaman ya, dengan perkembangan yang memang sudah memasuki era digitalisasi ini sendiri. Nah, yang paling terpenting tadi ya, bukan hanya faktor dari TikTok TikTok Shop ini aja ditutup, tapi juga harus memperhatikan sini. Pemerintah harus memperhatikan ya pembatasan dan pengawasan produk-produk impor Cina yang masuk ke Indonesia. Karena bisa dibilang 80% produk impor itu membanjiri pasar di Indonesia. Ini kalau tidak dibatasi, tidak diawasi, maka yang akan terjadi adalah ya pelaku UMKM dan industri lokalnya akan mati secara perlahan. Jadi banyak faktor ya. Karena sebetulnya kan kalau dilihat dari aturan, kalau dilihat dari aturan mainnya gitu ya Mbak Ika ya, bahwa sebetulnya barang asing yang import, barang dari Cina yang diimport ke Indonesia, kalau menurut aturan dari pemerintah, ketika untuk masuk ke TikTok ada standar pricingnya, itu kalau nggak salah sekitar $100. Nah, sementara peraturan dari Menteri Perdagangan ini kan nomor 31 ya, tahun 2023 yang melarang adanya jual beli di sosial media, itu kan sebenarnya baru dimunculkan September yang lalu. Ini kalau menurut Mbak Ika sendiri sebetulnya terbilang telatkah atau memang sebetulnya masyarakat kita yang memang belum bisa menangkap secara detail perbedaan penggunaan sosial media dengan e-commerce, Mbak Ika? Ya, kalau dibilang telat sebenarnya ini tidak bisa jadi alasan untuk menyalahkan salah satu e-commerce itu saja gitu ya. Tinggal bagaimana kita memperhatikan dan pemerintah mengubah aturan ini agar di sini juga akan tertolong dengan perubahan dari peraturan ini sendiri. Dibilang telat juga tadi kembali lagi karena beberapa tahun yang lalu kita sudah masuk ke era digitalisasi, apalagi sejak pandemi. Jadi mau tidak mau kalau misalkan pelaku UMKM tidak upgrade atau pedagang tidak upgrade untuk perkembangan digitalisasi ya maka akan tertinggal gitu. Jadi memang harus 50-50 ya, harus balance gitu ya, dan salah satunya dengan pembatasan peraturan tadi. Begitu, Anggi. Karena kalau di tahun 2001 atau 2002 atau 2000 itu ya Mbak ya. Kalau di India setahu saya memang itu kan di-ban ya TikTok, sementara kalau di Indonesia kan hanya diregulasi. Nah, kalau menurut Mbak Ika sendiri sebetulnya regulasi yang diterapkan oleh pemerintah begitu di negara kita terkait dengan pembedaan antara berjualan, transaksi dengan promosi sendiri sudah ditangkap belum nih Mbak oleh teman-teman di UMKM? Karena sebetulnya kalau tadi saya baca-baca gitu ya Mbak, ketika memang TikTok Shop itu ditutup, kemudian sebetulnya pemain existing yang akan diuntungkan begitu, bahwa jualan itu atau transaksi jual beli itu bisa dilakukan kembali di e-commerce yang memang sudah beroperasi sejak lama gitu kan Mbak. Nah, ini misalkan ada batasan aturan di TikTok ini sendiri kan bisa berpindah ke e-commerce lain, kan masih banyak e-commerce yang lain gitu lah yang tetap bisa memperjualbelikan. Yang terpenting begini, bagaimana komitmen pemerintah ini untuk mendukung produk lokal maupun pelaku UMKM yang ada di tanah air. Nah, salah satunya apa gitu?
Salah satunya pertama begini, karena kita tadi udah masuk ke era digitalisasi, Anggi, pemerintah memberikan memfasilitasi pelatihan-pelatihan marketing, gitu ya, menggunakan bagaimana memanfaatkan sosial media yang bagus, yang baik untuk mempromosikan atau strategi mempromosikan lewat media sosial. Dan kedua begini, bagaimana juga pemerintah harus membangun akses internet di seluruh Indonesia, karena beberapa daerah itu ya, pelaku UMKM ini merasa kesulitan untuk memasarkan produk mereka karena tadi akses internet yang sangat kurang. Dan yang terpenting tadi, yang ketiga ini adalah membatasi dan mengawasi produk-produk impor Cina yang masuk ke Indonesia. Kalau tidak, ini kan produk lokal kita dan pelaku UMKM akan mati secara perlahan. Nah, itu yang terpenting, ada 3 poin tadi. Berarti sebetulnya kemudian begini. Iya, gimana Mbak Ika? Silakan. Gimana? Iya, lanjutkan lagi Mbak. Iya. Kemudian begini, selain memberikan memfasilitasi tadi, pemerintah juga selain memberikan bantuan modal juga mempermudah bagaimana pelaku UMKM dapat meminjam, ya, mempermudah kredit di bank misalkan. Dan kedua juga bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi ya pelaku-pelaku UMKM ini untuk bisa masuk ke pasar seperti supermarket ya ataupun minimarket. Jadi berbagai macam strategi lah. Jadi ini dibutuhkan satu komitmen yang penuh terhadap pemerintah untuk mendukung pelaku-pelaku UMKM dan industri lokal. Nah, apabila komponen tadi sudah diatasi, komponen tadi sudah dipenuhi ya, saya optimis bahwa pelaku UMKM ini bisa bersaing gitu, bisa mengikuti perkembangan di era sekarang dan tentunya bisa memperbaiki kualitas produk mereka masing-masing. Oke, berarti sebetulnya kalau misalnya saya bisa simpulkan sebenarnya ini mau perkara TikTok Shop ditutup atau enggak, sebenarnya bagaimana pemerintah bisa memberikan komitmen untuk mempermudah jual beli UMKM yang ada di Indonesia, bagaimana mempermudah segala yang menjadi kebutuhan, baik itu modal maupun keperluan internet dan lain sebagainya, serta perizinan, begitu ya Mbak Ika, kalau saya bisa simpulkan. Betul sekali. Baik. Betul sekali, ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan pencerahan dan bisa sama-sama win-win solution ya Mbak ya ke depannya. Terima kasih sekali. Terima kasih Mbak Ika. Baik. Sukses untuk setiap agendanya ke depan. Selamat sore Mbak.